Nah, dengan melihat bintang ini ya cukup menarik. Awalnya kami memotret landscape dengan background bintang, terutama Milky Way ya. Nah, di situ juga menemukan yang menarik dan kebetulan di Bromo langitnya cukup gelap sehingga untuk mengeksplor langit itu cukup banyak. Nah, dari sini kami atau saya dari sini kami berpikir bagaimana jika kita mau ngeframe bintang saja. Kita ingin lebih intim, kita ingin lebih detail, kita ingin lebih dekat. Nah, disinilah yang melatar belakangi kenapa kami memilih atau tertarik kepada astrofotografi. Dan beruntunglah saya ada di Malang. Di situ ada ada satu grup yang juga interest terhadap astrofotografi dan mengembangkan sendiri peralatan-peralatan untuk keperluan pemotretan bintang. Nah, ini di komunitas itu saya akhirnya mendapatkan hal-hal atau cara-cara bagaimana memotret bintang, termasuk juga setup peralatannya dan bagaimana proses fotografinya. Nah, ini kemudian untuk bagaimana kita memotret bintang, ini mungkin ada beberapa trik ya yang untuk untuk fotografi mungkin agak lebih butuh persiapan lagi dibanding fotografi landscape biasa. Nah, seperti kita tahu, ketika kita motret frame seperti ini, langit dengan bintang, kita mempunyai waktu terbatas. Karena kalau tidak terbatas dari scene ini, misalkan kita coba untuk zoom di daerah ini, maka akan terlihat kalau terlalu lama akan kelihatan bahwa bintang itu bergerak. Nah, berarti ada batasan waktu kan ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan bintang yang benar-benar bulat gitu kan. Nah, kemudian kita pelajari, kita menyadari bahwa bintang itu bergerak. Kemudian bintang itu pergerakannya adalah dari timur ke barat. Dan ketika kita semakin tele atau focal length kita semakin panjang, maka pergerakan akan terlihat semakin cepat di frame di mata kamera ya. Nah, supaya bintang kelihatan freeze, maka kita memakai yang dikenal dengan rule 600 ya. Jadi di sini maksimum shutter speed itu adalah 600 dibagi focal length dan dikalikan crop factor kalau kita memakai kamera APS-C. Kalau memakai kamera full frame maka hanya 600 dibagi focal length. Itu akan ketemu maksimum shutter speed kita untuk menghasilkan bintang yang bulat. Jadi contoh ketika kita pakai lensa 35 mili dipasang dengan kamera APS-C dengan crop factor 1,6, kita hanya mendapatkan 10,7 detik ya perkiraan. Di kisaran ini baru lebih dari ini maka bintang akan kelihatan bergerak. Semakin wide lensa yang kita pasang, maka waktu akan semakin panjang dan semakin tele maka akan semakin pendek. Untuk lensa 200 mili maka kita hanya punya waktu 2 detik. 2 detik itu apakah cukup untuk exposure bintang? Nah, tentunya tidak cukup ya, karena akan terlihat gelap meskipun ISO kita maksimumkan dan atau diafragma kita buka lebar. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh frame ketika kita memakai lensa 35 mili dengan bukaan maksimum f4, ISO 1600 ya, shutter speed 12 second, ini masih cukup lumayan, relatif bintang masih kelihatan bulat. Nah, tetapi di sini ini kan masih
cukup gelap ya. Kita membutuhkan lebih exposure yang lebih. Seperti ini kita tidak bisa mendapatkan cahayanya, kita tidak bisa mendapatkan detailnya. Nah, bagaimana cara kita memperpanjang shutter speed sehingga tetapi tetap bintang kelihatan bulat? Nah, kita memakai peralatan yang biasanya disebut adalah star tracker. Nah, di sini star tracker ini akan mengikuti pergerakan bintang sehingga tampak di kamera bintang itu akan selalu bulat. Nah, ini seperti teknik panning ya teman-teman, kalau kita di fotografi biasa. Jadi bintangnya kita panning sehingga bintangnya tetap fokus bulat, tidak menggaris atau istilahnya tidak trail. Nah, ini justru kebalikan dari kita membuat foto star trail. Nah, ini kebalikannya. Ini bintangnya diikuti dan dipotret, kemudian sehingga bintangnya bisa bulat. Nah, untuk ini adalah salah satu contoh star tracker ya yang kita kembangkan di komunitas astrofotografi di Malang. Ini satu aksis di mana dia berputar sesuai dengan sumbu bumi, poros putarannya sesuai dengan sumbu bumi, sehingga kita mengikuti putaran dari bintang. Untuk star tracker ini di pabrikan juga banyak, tetapi harganya wow di sini ya, karena semuanya harus impor dan juga after sale-nya harus dikirim ke sana. Kadang-kadang biaya pengiriman itu hampir sama dengan biaya pembelian. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka kami juga mengembangkan star tracker sendiri. Nah, ini DIY star tracker yang buatan rekan-rekan di Malang, itu satu aksis. Nah, ini bisa mendapatkan exposure yang lebih tinggi karena bulannya di panning. Nah, kemudian untuk mendapatkan exposure time yang lebih tinggi dan akurat, karena yang tadi adalah satu aksis, kita memakai dua aksis. Nah, di sini ini ada satu poros di sini sama dengan sejajar dengan sumbu bumi, sedangkan yang poros di sini adalah untuk mengkompensasi karena kita tidak berada di sumbu bumi, tetapi paralel terhadap sumbu bumi untuk daerah-daerah, untuk bintang-bintang yang ada di kisaran yang tidak ada di khatulistiwa atau miring ke selatan atau ke utara, kita butuh kompensasi. Nah, ini adalah putaran dari yang aksis ini, kita namakan aksis RA atau right ascension, dan ini aksis DEC atau declination. Jadi bintangnya akan bergerak ke sini dan ke sini. Yang kesininya itu adalah akibat kemiringan, akibat kita sejajar dengan sumbu rotasi bumi. Nah, ini sekilas tentang cara-caranya. Nanti mungkin kalau lebih detail tentang setup ini mungkin kita bisa lanjutkan di lain sesi atau kita lanjutkan di WA ya, karena ini kalau mendetail tentang ini agak cukup teknis sekali ya. Nah, ini contohnya ketika kita bebani, ini ada dua aksis putar ke sini dan di sini. Nah, ini lebih exposure time bisa lebih tinggi dan akurat gitu, rekan-rekan. Nah, dengan memakai star tracker itu kita bisa mendapatkan 120 second. Ya. Ini adalah single frame 120 second, tetapi ada masalah lagi di sini. Dengan kondisi hasil potret yang seperti ini, kita pengennya lebih detail, kita pengennya lebih kontras. Nah, bagaimana untuk mendapatkan detail dan kontrasnya? Itu adalah kita memakai teknik stacking. Jadi dari stacking dan HDR ya. Jadi kita kan nggak tahu di luaran sana dinamik ringnya seperti apa. Kalau di bumi aja, dinamik ring kamera itu jauh di bawah mata kan. Apalagi yang di sana yang kita nggak tahu ya dinamik ringnya seperti apa. Nah, ini kita memakai teknik ini, jadi kita memotret beberapa exposure, kemudian di setiap exposure itu kita
kita bikin banyak frame, minimal 20. Kemudian itu kita stacking. Atau kalau rekan-rekan makro biasanya stacking fokus ya. Kalau ini adalah stacking exposure. Ini kita tumpuk, fotonya kita tumpuk untuk menghasilkan gambar dengan data yang bagus, tetapi noise-nya bisa terjaga, atau istilahnya di rekan-rekan astro biasanya signal to noise ratio. Semakin banyak gambar yang ditumpuk akan mendapatkan detail yang lebih bagus dan akan mendapatkan exposure yang lebih bagus. Nah, ini batasannya ini, exposure ini tergantung objeknya. Jadi mungkin 120 second ini belum cukup, ya dilanjut ke 240 second. Ini biasanya kita naikkan per satu step exposure. Nah, nanti setelah kita stacking, ada beberapa program stacker ya. Ada Deep Sky Stacker yang free, bisa di-download secara gratis. Ada yang berbayar seperti PixInsight itu juga bisa. Nah, tapi biasanya saya pakai Deep Sky Stacker karena itu free. Nah, dari sini itu akan mendapatkan gambar yang sudah di stack. Nah, ini dalam bentuk di file dan mentah. Mentah artiannya histogramnya masih numpuk ya, perlu di stretch, atau kalau rekan-rekan pernah mempelajari tentang teknis kamera atau sensor kamera, itu adalah file mentah dari kamera sebelum ada picture style ya. Ini benar-benar mentah. Nah, di sini ini masih perlu diolah lagi dengan software editing biasa seperti Photoshop juga bisa, Lightroom juga bisa. Nah, juga ada beberapa cara untuk menghasilkan sinyal to noise ratio yang bagus. Itu bisa ditambahkan dark frame. Dark frame ini adalah exposure-nya sama dengan frame yang kita foto, tetapi dengan lensa yang ditutup. Nah, tujuannya dari ini adalah untuk meredam noise, sehingga data yang dihasilkan tetap, tetapi noise-nya adalah turun. Ini kalau rekan-rekan kamera biasanya melakukan itu. Jadi kamera ketika rekan-rekan mengambil long exposure di atas 15 second, kamera sebenarnya melakukan ini. Kalau long exposure noise reduction-nya kita on, ketika rekan-rekan mengambil 60 second, maka dia akan seperti loading 60 second-nya. Jadi ngambil 60 second, kemudian dia seperti sibuk 60 second, nggak bisa diapa-apain, baru dia bisa aktif lagi dan menghasilkan preview gambarnya. Sebenarnya yang dilakukan kamera itu adalah sama. Mengambil 60 second exposure dulu, baru kemudian mengambil dark frame, kemudian sama kamera ditumpuk. Nah, itu pekerjaannya prosesor kamera adalah seperti itu. Tapi yang kita lakukan di sini adalah manual kita tumpuk. Nah, outputnya itu adalah seperti ini. Mungkin bisa lebih detail, exposure yang didapatkan bisa lebih bagus daripada yang single frame, meskipun exposure time-nya atau shutter speed-nya lebih tinggi. Itu mungkin sekilas tentang teknisnya. Nah, mungkin rekan-rekan nanti ingin berdiskusi, monggo. Apapun selama masih bisa saya jawab, akan insya Allah bisa kami jawab. Nah, kemudian objek apa aja yang ada di Astro? Nah, ini banyak rekan-rekan. Di sana banyak hal menarik ya yang bisa kita explore. Nah, ini mungkin salah satunya adalah mungkin kebanyakan teman-teman yang awal untuk Astro pengennya adalah langsung langsung di zoom ke nebulanya. Nah, padahal untuk wide field di kisaran 35 ke bawah itu juga bagus dan banyak yang bisa diceritakan di situ ya. Nah, saya pun juga karena masih baru di Astro juga ya, baru 1,5 tahun. Justru yang wide field ini yang saya belum banyak dapat ya, karena untuk memotret wide field kita harus keluar ke area gelap sehingga tidak banyak polusi cahaya yang masuk ke kamera. Nah, dengan di wide field ini pun
ada banyak yang diceritakan. Ini banyak nebula di sini. Nah, ini ada Eagle, ada Swan, Trifid, Lagoon, dan sebagainya di sini. Di sini juga ada klaster bintang. Nah, ini cukup banyak yang bisa diceritakan sebenarnya. Kemudian ini ada area gelap. Nah, ini kita potret di core-nya Milky Way yang biasa rekan-rekan potret disertai dengan background landscape ya. Kemudian untuk nebula ketika kita mendekat, nah ini ada beberapa hal yang menarik ya. Ini kita pakai lensa 200 mili, ini ada Lagoon dan Trifid. Kemudian kalau kita zoom lagi, Lagoon dan Trifidnya ada seperti ini pakai lensa 400 mili. Ada nebula lagi yang tadi di area core Milky Way, ada Swan Nebula dan Eagle Nebula. Nah, ini 200 mili, kemudian kita mendekat untuk Eagle. Di sini kita pakai 400 mili, dan sebenarnya kalau cukup tele di sini ada satu hal yang disebut pillar of creation kalau orang-orang astro ya. Di sini tempat kelahiran bintang. Nah, kemudian juga ada Swan Nebula. Ini karena bentuknya seperti angsa di sini. Ini juga masih golongan nebula. Kemudian ada catspaw sama lobster. Nah, sayang sekali ini exposure-nya kurang jelas ya, karena memang nebula ini cukup gelap. Ini seperti jejak kucing ya, makanya namanya adalah catspaw. Nah, ini kita juga pakai 200 mili. Kemudian ini yang 400 mili. Sayang sekali frame saya cukup aneh ya, karena ini nyempil di bawah. Padahal saya pengennya mau mendekat ke ini saja, ternyata ini ngikut. Nah, ini lobsternya ngikut. Ini adalah catspaw nebula atau jejak kucing. Kemudian ini adalah crown nebula. Ini kita pakai 200 mili. Sayang sekali saya juga masih belum dapat yang 400 mili ya, karena kesempatannya memang saat ini cukup jarang. Kita kena mendung dalam setahun ini. Kemudian ini nebula yang paling terang di selatan. Carina Nebula, ini cukup terang. Ini kita kemarin pakai 400 mili. Ini juga ada Planetary Nebula, ini ada Helix Nebula atau mata dewa kalau rekan-rekan astro nyebutnya. Kemudian ada Dumble Nebula, ya, cukup kecil, 400 mili kita hanya mendapatkan segini. Selain nebula, ada juga galaksi. Ini galaksi yang cukup dikenal rekan-rekan, ada Andromeda. Ini 200 mili kita sudah dapat frame segini. Kalau 400 mili mungkin bisa didapatkan seperti ini. Sayang sekali ini masih kurang bagus ya, karena ini masih banyak polusi cahaya di sini. Kemudian ada galaksi juga. Ini kita sebut galaksi kelereng biasanya ya, karena bentuknya seperti kelereng. Ini nama ini saya kurang tahu, cuma sebutannya katalognya ada 9GC5128 ini galaksi kelereng kalau kita. Kemudian ada M33, ini tetangganya Andromeda tadi di sebelahnya. Ini exposure-nya kurang ya, sehingga detailnya juga kurang karena cukup gelap sekali ini. Kemudian ada juga star cluster atau kumpulan bintang-bintang di sini. Ini ada Omega Centauri. Ada juga, nah ini mungkin yang sangat dikenal di lingkungan ini ya, lingkungan Jawa atau Nusantara ya. Ini Pleiades atau Seven Sister atau bintang 7 atau Subaru kalau di Jepang namanya. Nah, ini di dalam klaster bintang ini cukup banyak gas-gas antar bintang dan warnanya biru. Nah, ini ke star cluster. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang biasanya ini, apakah astro itu harus tele, harus pakai lensa yang panjang gitu kan? Sebenarnya tidak juga, karena ketika kita memakai lensa wide pun kita masih ada beberapa atau banyak hal yang bisa diceritakan. Jadi contoh ini saya memotret untuk area Orion, ya ini mungkin cukup dikenal oleh teman-teman area Orion. Di sini kita bisa memakai
lensa yang cukup lebar, kita bisa mendapatkan bintang apa aja yang ada di sini, nebulanya apa saja. Ini di area sabuk Orion. Kita pakai 70 mili juga lebih mendekat ke area sini. Ini akan kelihatan tetangganya seperti apa. Ini ada 2 nebula di sini ternyata. Kemudian kita coba mendekat lagi 200 mili. 200 mili cukup menarik karena di sini kita bisa menceritakan, oh nebula yang ini ternyata lebih terang dari nebula yang ini. Ini ada Great Orion Nebula, dan ini ada Horsehead Nebula dan Flame Nebula. Nah, kemudian kalau kita pakai 400 mili, mungkin dapatnya akan seperti ini, hanya di Orion Nebula yang 700 mili yang tadi di awal. Nah, kemudian mungkin ada beberapa gambar lain. Ini Horsehead Nebula yang ada di sekitaran Orion tadi. Ini di utara, di area Cygnus, dan ini di bawahnya Horsehead ada mawar atau Rosette Nebula. Ini nebula yang berbentuk seperti mawar. Nah, ini beberapa dokumentasi ketika kita memotret. Kita tidak melulu harus memakai tele ya. Ini ada lensa wide juga, bahkan ini saya memakai lens baby juga untuk memotret. Ini rekan-rekan juga ada memakai HP untuk memotret, karena HP-HP yang sekarang dilengkapi dengan fasilitas bulb kalau nggak salah. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Nah, mungkin kalau jika ingin berdiskusi, monggo dipersilahkan. Nah, ini saya kembalikan ke Mas Windu. Monggo. Oke, Om Imron, terima kasih. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Tadi ada yang ngerasain nggak? Pada puyeng kali Om. Nggak ada suaranya. Oh, di ini dulu, di mute dulu. Oke, sorry. Ya, Iya, ya. mungkin agak teknis sekali ya. Saya juga bingung. Makanya kemarin ketika ditawari ini sharing pakai WA Agak susah, memang benar susah. susah juga ya, karena teknisnya memang harus memakai tracker. Gampangannya tracker itu adalah kayak ball head yang kita dirikan di tripod, tetapi dia bisa mengikuti kecepatan bintang. Nah, dengan itu maka kita bisa mendapatkan exposure yang lebih tinggi seperti itu. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, gitu ya. Tapi biasanya kalau yang sering hunting Milky Way itu pakai itu juga nggak ya? Kalau kita pengen detail seperti itu, harus pakai star tracker ya. Tracker ya, oke. Jadi ada beberapa rekan yang tidak memakai star tracker, dia dapatnya hanya 2 detikan, tapi 2 detik kali berapa ratus frame itu ditumpuk jadi satu, itu pun tidak bisa menghasilkan detail yang tinggi ya, karena itu tadi exposure-nya seharusnya lebih. Jadi kayak teknik HDR, kalau kita ngambil di satu exposure meskipun kita tumpuk, cahaya yang kita dapat hanya segitu gitu kan. Segitu, oke. Ini ada yang sudah bertanya di kolom chat dari Mas Irfan Ramadan. Mas, rekomendasi filter yang bisa long exposure di siang hari seperti foto di Bromo tadi katanya. Oh, oke. Tadi foto yang dapat tadi ya, di awal tadi ya. Yang di awal tadi ya. Coba saya share screen. Di awal ini ya. Iya kayaknya tuh. Oke. Pakai ini ya, pakai. Oke. Jadi kalau saya tidak punya filter, saya tidak pernah punya filter, sehingga saya kurang tahu ya filter apa yang cocok. Nah,
di sini sebenarnya saya mendapatkan apa yang ada di mata saya kelihatan seperti itu, maka akan saya proses. Kemudian untuk post processingnya saya hanya level dan curving, sehingga bisa didapatkan gambar-gambar seperti ini. Jadi kalau filter ini saya tidak memakai filter, rekan-rekan. Tetapi memang pencahayaannya harus pas banget ya, Pas ya. Oke. sehingga kita bisa merekam momen ini. Oke, bagaimana Mas Irfan Ramadan? Ini ada yang bertanya lagi, tapi namanya Zoom user. Nggak tahu nih. Mungkin baru ini kali, baru install kali Zoom-nya ya. Belum sempat ngerubah namanya. Lalu Om Imron katanya tamu tanya, warna-warna pada foto Astro tadi apa masih asli dari spektrum warnanya yang ditangkap sensor atau ada pewarnaan digital tambahan ketika di Photoshop? Oh, gitu. Oke. Silakan, Imron. Bentar, ini sorry, ini kayaknya saya PowerPoint saya yang ini ya bermasalah. Bentar, sampel foto-fotonya tadi juga saya tutup dulu, saya buka lagi. Jadi rekan-rekan, Photoshop itu kami gunakan hanya benar-benar untuk men-create histogramnya. Jadi bukan untuk mewarnai. Jadi untuk proses pewarnaan, karena kita juga nggak tahu di atas sana itu warnanya seperti apa ya. Jadi yang kita jadikan acuan itu adalah langit gelapnya. Ini akan agak berbeda dengan foto landscape ya. Kalau landscape menggunakan white balance, tapi kalau foto astro kita menggunakan black balance. Artinya ketika kita titik di sini adalah hitam, kita menentukan di sini hitam, maka yang lain akan ngikut. Nah, itulah apa yang ditangkap oleh kamera. Kami tidak melakukan pewarnaan tambahan di Photoshop karena bagi kami fotografi adalah penggambaran dari realita, dan realita itu itulah yang akan kita sampaikan ke viewer. Mungkin seperti itu, Bang Windu dan rekan-rekan ya. Jadi intinya kami mengkalibrasi warnanya adalah dari langit hitamnya, bukan dari warna nebulanya. Mungkin seperti itu. Jadi nggak ini ya, tanpa edit-edit ya, gitu Om Imron ya. Iya. Nah, Langsung ini masak di kamera. memang ada beberapa trik khusus untuk di Photoshop-nya ya. Jadi kalau rekan-rekan pengguna Canon ketika pakai software bawaan Canon itu DPP itu ada sebenarnya fasilitas untuk melihat apa sih yang ditangkap oleh sensor tanpa diproses oleh prosesor. Itu ada di linear. Jadi sebenarnya pure yang diterima sensor itu seperti apa, kemudian ditambahkan dengan picture style, dia akan muncul histogram yang seperti melebar. Kalau yang diterima sensor itu histogramnya sebenarnya biasanya adalah mepet ke area shadow. Jadi kalau rekan-rekan yang ini kamera, sangat teknis di kamera, mungkin pernah mengalami itu juga. Itu mungkin Bang Windu. Oke. Kalau untuk misalnya dia mau mau lihat ada Andromeda, nebula ini, nebula itu misalnya, apakah ada waktu-waktu tertentunya tuh, Om Imron? Oh iya, Nah, jadi kalau tracker itu gara-gara kita berotasi ya, dibutuhkan gara-gara bumi berotasi. Tetapi kalau penampakan di langit malam itu adalah gara-gara kita berevolusi terhadap matahari kan ya. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau contoh Orion itu Orion itu adalah kalau di Jawa itu namanya biasanya disebut bintang Waluku, atau kalau di Indonesia sebutannya adalah
bintang biduk ya, itu sebagai penanda musim tanam, itu sebagai penanda penanda dari musim hujan datang. Nah, ini biasanya muncul di bulan-bulan November sampai dengan akhir bisa dipotret itu di bulan Maret. Kemudian untuk Milky Way itu bisa dipotret mulai dari sekarang bulan Februari itu jam 2 udah terbit sampai dengan bulan Oktober di mana dia udah ada di langit malam, ada di sore hari itu sudah berada di barat. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu dan biasanya kami menggunakan aplikasi Stellarium atau apa gitu, aplikasi pemetaan bintang. Nah, fungsi dari kita memotret white field ini adalah sebenarnya kita juga ingin melihat pemetaan bintangnya seperti apa, pemetaan nebulanya seperti apa, beda exposure di antara tiap objek itu seperti apa. Jadi kalau di sini akan kelihatan exposure lagun ini cukup terang, kemudian swan dan eagle ini di bawahnya, Catspaw ini lebih rendah, Prawn nebula juga lebih rendah. Jadi itu mungkin beberapa ceritanya Om Windu. Oke. Ya, ada yang nanya lagi nih. Dari Mbak Mira. Mas, apakah mungkin bikin foto itu tanpa alas tele? Mungkin saja. Jadi tergantung dari apa yang kita ceritakan. Jadi contoh ya, gambar ini adalah kita pakai tele 35 mili, bukan pakai tele ya, pakai lensa 35 mili. 35 mili di sini kita sudah cukup untuk mendapatkan foto bintang yang bagus ya, dan di sini juga banyak yang bisa diceritakan. Kemudian saya ada sih Karina ini saya juga pernah ambil di 100 mili, mungkin coba saya tunjukkan untuk yang 100 mili ya. 100 mili itu cukup juga karena dia cukup besar, jadi memang tidak harus tele. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini Karina di 100 mili. 100 mili dia sudah mendapatkan seperti ini. Dan di sini ada nebula, di sini ada cluster, saya lupa namanya, football cluster kalau nggak salah. Di sini juga ada cluster bintang. Nah, ini di sebelah sini ini juga ada nebula sebenarnya. Pada saat ini saya pengen ambilnya adalah sama tetangganya atau nebulanya namanya running chicken ya. Tetapi saya nggak punya lensa yang di kisaran 80-90 ya. Pada saat itu saya nggak bawa ya, jadi dapatnya yang 100 mili. Justru kesempatan untuk memotret dengan lensa wide itu sangat terbatas karena tahu sendiri ya di kota sekarang polusinya seperti apa ya. Jadi semakin wide, polusi cahaya itu akan semakin masuk ke sensor, akan ditangkap lensa. Sehingga kalau di kota biasanya saya mainnya adalah lensa-lensa tele, tetapi ketika ada kesempatan keluar, camping di gunung dan sebagainya, nah itu saya hajar yang wide karena kesempatannya hanya ada di area gelap gitu. Gitu Mbak siapa tadi Mbak Mirah ya. Jadi tidak harus tele. Bahkan tadi juga ada pakai HP ya, tapi saya juga nggak punya contohnya dengan HP sih, karena HP saya nggak support untuk bot. Dan seperti itu Mas Windu. Ini ada yang sudah raise hand, Om Arya Aswadana, boleh di-unmute? Oke, selamat malam Om Impulse. Selamat malam Om Arya. Om mau tanya nih Om. Saya kan tinggal di daerah, terus teman-teman tuh sering ngajakin moto Milky Way ya. Iya. Soalnya kalau mau foto astro kayaknya kita belum deh ke sana. Soalnya ya kita juga belum punya experience dan knowledge kan. Nah, ini gimana Om caranya supaya kita bisa nyari Milky Way-nya itu, nentuin hari, bulan, kapan, selain pakai aplikasi tadi Om ya, untuk kalau aplikasi tadi kan untuk positioning ya. Ya.
Nah, tapi untuk menentukan waktu dan apa framing yang pas gitu loh, itu tipsnya gimana ya? Ini coba saya bukakan di webnya Stellarium ya. Jadi Ya, ya ini boleh. akan kelihatan ada waktu dan ada apa? Dia ada di sudut mana dia terbitnya. Jadi ini di HP juga ada aplikasinya, di web pun juga ada. Jadi misalkan kita ada di suatu area. Om Arya ada di mana sekarang? Saya ada di Sulawesi Tengah, Om. Di Sulawesi Wilayah. Tengah. Iya. Mungkin ini bisa di-set. Nah, ini bisa di-set. Oke. Kotanya mana? Di Toli-Toli, Om. Mungkin masih asing terdengar sih. Udah sering kok. Nah, Udah. nggak Ini ditemuin kan? mungkin jaringan saya yang ini. Jadi ini Itu bisa di kita. kawasan wilayah utaranya, di atasnya Palu sih, Om. Oke, di area sini ya. Jadi itu tadi Di atasnya lagi, ya. di Di atas sini. atasnya lagi, Om, pas utaranya itu, Om. Nah, ini kita tarik di sini. Oke, nah sekitar di atasnya lagi boleh sedikit, Om. Nah, ini kita zoom dulu. Di atasnya mana? Di Di sini, Om. atasnya, guys, ya pokoknya yang ngadep ke utara dia, Om. Oke, di sekitaran sini ya. Ya, Pajalele. Ya ini Pajalele Toli-Toli ya. Oke. Di oke, sini kita set. Nah, di sini ada penanda waktu. oke. Milky Way, untuk lebih jelasnya kita potret, itu harus dalam kondisi bulan mati atau bulan kecil ya. Jangan pada Nah saat bulan itu purnama. bulannya bulan berdasarkan bulan Islam atau kalender biasa ya, Om? Kalender Jawa, kalender Islam itu yang berdasarkan bulan ya. Jadi di tanggal 1 sampai tanggal 5 kalender Islam, Mm-mm. kemudian itu bisa, kemudian tanggal di bulan tua, tanggal 25 sampai 30 itu juga bisa. Kemudian ini kita bisa set tanggal di sini, tanggal berapa, Oke. atau kita kalau set ini, kita Milky Way terbitnya dari arah timur ya. Nah ini bisa kita set di sini waktunya. Nah ini kita lihat pergerakannya. Nah akan terbit di kisaran jam 1.32. Kalau Berarti setiap bulan itu sebenarnya ada ya, Om? tidak setiap bulan, karena pada saat di bulan Oktober sampai November, Milky Way ini ada di langit kita pada saat kondisi siang sehingga tidak terlihat. Oh iya, iya. Jadi dia gantian dengan Orion. Nah, ini kalau kita set ini kita lihat sore hari jam 19, kita set di sini. Sorry, web saya agak lambat. Ini kayak 180 derajat dengan Orion. Ini Orion. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau di musim itu Om Maria bisa motret Orion. Orion ini lumayan bagus dengan lensa wide pun lumayan bagus. Sorry, mana letaknya ya battle ini, battle chase. Oke, sorry di bawah berarti. Nah ini Orion yang kita tampilkan tadi ada di sini. Ini cukup terang. Nah, Berarti cara untuk caranya seperti itu. directionnya pakai mata angin gitu ya, Om ya? Iya, Pakai arah mata angin ya? iya dari sini akan ketemu. Ini jamnya 19.57, sudutnya juga ketemu. Ini ada sudut as atau ketinggian dari asimut, itu adalah dari arah 261, berarti nolnya ada di utara, 90 di timur, dan seterusnya ya. Berarti ini ada di kisaran barat laut. Nah, ini adalah altitude-nya, artinya sudut antara ketinggian dengan dari horizon gitu ya, 47 dari horizon. Nah, berarti ini semakin nolnya itu di horizon ya, Om? Nolnya di horizon ketika kita ada di 0 mdpl. Ya. Nah, kalau kita di 1000 mdpl, nolnya juga akan turun ya berarti ya. Beda lagi, iya. Ya. Gitu. Nah, ini kalau kita waktunya kita tarik, dia akan berubah terus di sini ya. Kan seperti itu. Nah,
Kalau memang tertarik astro, nggak apa-apa nanti mungkin rekan-rekan di Sulawesi bisa sharing-sharing dengan kami yang ada di Malang. Untuk tracker ada beberapa prototipe kami yang biasanya juga kita kirim ke teman-teman yang ada yang membutuhkan, sehingga bisa dicoba. Ini di Geo Nusantara ini ada beberapa yang udah pegang ya, Bang Junianto yang Geo Jateng kalau nggak salah ya, di Wonosobo atau Jogja itu, Om Indo kenal ya, Bang Jun itu juga pegang tracker, tapi entah mungkin langitnya yang lagi mendung terus ya, jadi belum hasilnya belum di-share. Dan juga ada Mas Ardani Krisna di Ponorogo itu juga pegang tracker kita. Nah, di kita kalau memang diinginkan ada beberapa prototipe ya, yang mungkin bentuknya jelek nggak seperti pabrikan ya, tapi secara fungsi itu fungsi gitu. Dan kami juga punya jejaring DIY Ops, itu untuk sharing tentang bagaimana tata cara pemotretan astro. Jadi kalau rekan-rekan ada yang membutuhkan nanti bisa WA ke kami. Akan saya hubungkan dengan rekan-rekan yang ada di Malang. Gitu Om Arya. Dan Siap rekan-rekan yang lain. Om Sun. Terima kasih banyak. Sudah saya follow ya, nanti kita DM. Iya, ini di Toli-Toli kemungkinan langitnya cukup bau ini. Mestinya ya. Kalau di Malang ini saya harus menyingkir ke Pacet atau area Cangar untuk bisa mendapatkan langit gelap. Harusnya Tapi sih tadi seperti itu ya. Iya, jamnya jam 1:30 tapi ya motonya. iya kadang-kadang seperti itu. Tapi ada juga yang sore hari, Om Windu. Nah, kalau di Ponorogo Oke. enak nih. Kalau di Ponorogo rumah saya cukup terpencil ya. Jadi di belakang rumah pun bisa, asal nggak wide ya. Kalau pakai 100 mili ke atas cukup bisa, nggak banyak polusi. Cuma lampu rumah saya matikan semua. Jadi kadang-kadang istri dan anak yang protes ya. Karena lampu rumah saya matikan semua untuk motret itu. Oke. Gimana Maria? Siap, terima kasih Oke, banyak oke. ilmunya. Pengalaman baru tinggal dipraktekkan aja. Ya, Ini ada nggak yang apa-apa. bertanya lagi nih. Ya. Dari Mbak Anti ya. Selamat malam, katanya izin bertanya. Bagaimana jika lensanya hanya sekedar lensa kit, Mas? Apakah pengaturan dan hasilnya akan berbeda? Oke. Secara umum hasilnya akan sama pada kita. Bahkan ada beberapa teman yang memakai lensa manual yang dulu itu untuk dipakai pemotretan astro ya, karena fitur-fitur yang ada di lensa itu semuanya kita matikan. Autofocus kita matikan, stabilizer kita matikan. Karena kalau stabilizer nggak dimatikan, kadang-kadang dia akan mengkompensasi gerakan dari tracker. Jadi malah akan nge-shake gitu kan. Nah, lensa kit sangat bisa. Banyak rekan-rekan di Malang yang malah pakai lensa kit untuk motret ya. Itu mungkin Mbak Anti ya. Cukup menjawab mungkin ya. Halo, Om Windu masih di mute? Ini dari Mbak Nila Salina, Mas. Katanya kalau foto astro apakah bisa di kota besar seperti Jakarta atau harus ke tempat yang sepi? Ya. Kembali ke tadi ya. Ada rekan dari Surabaya yang ini ya, yang motret astro juga di Surabaya, tetapi mungkin tambahnya akan lumayan banyak. Ada tambahan filter khusus untuk meredam polusi cahaya yang saya sendiri juga belum pernah nyoba ya. Ada ya. Ada filter khusus, jadi dia kayak apa? Kalau nggak salah namanya narrowband filter. Dia meredam cahaya-cahaya kota, kemudian yang ditangkap adalah cahaya-cahaya langit. Gelombang cahaya tertentu dia redam, kemudian gelombang tertentu diloloskan. Cuma ya dengan adanya filter itu kan sebenarnya juga mengurangi cahaya yang masuk ya. Otomatis exposure time yang dibutuhkan akan lebih tinggi juga. Tapi intinya sebenarnya bisa.
tapi akan lebih gampang itu ada Iya. ketika di tempat gelap. Gelap. Iya. Ya, jadi yang di Jakarta mungkin bisa agak melipir ke Bogor mungkin ya. Iya, Atau oke, dia oke, di oke. rooftop. Kalau di rooftop mungkin cahaya-cahaya bawah itu sedikit terkurangi. Mungkin seperti Iya, iya. itu, Mbak Nila. Oke. Ini saya masih penasaran sama yang alat tadi, Om Imron. Yang mana? Yang tracker tadi kan. Oke, Itu DIY kan dari iya DIY. teman-teman Astro ya. Iya. Berarti apakah susah mendapatkan barang itu kalau misalnya ada teman yang mau beli gitu kan? Kami mengembangkan gini ya, sebenarnya kami mengembangkan itu sebenarnya bukan juga untuk komersil, tetapi Oh, pengen mendapatkan banyak teman. Karena apa? Potret Astro itu cukup ini ya, cukup perjuangan. Selain area yang harus harus sepi, gelap dan sebagainya, itu kadang-kadang ada gangguan astral ya. Jadi biasa di tempat sepi ada mesti pernah bawa wangian, bau dupa dan sebagainya. Oh, gitu. Gangguan itu kadang-kadang juga masuk. Nah, ketika kita mengembangkan itu, harapannya itu Astro di Indonesia itu akan ramai. Kita punya banyak teman, sehingga kalau memang rekan-rekan pengen mendapatkan ya itu bisa kami kirimkan dulu prototipe untuk diinjek. Nah, nanti mungkin setelahnya mungkin terserah kalau mau dilanjut untuk dibuatkan akan kami buatkan, karena ketika kami banyak teman kami akan senang sekali. Nah, ini sebenarnya ada video cara kerja tracker yang kita kembangkan, cuma waktunya 5 menit, apakah cukup untuk kita putarkan gitu? Boleh. Sebentar ya. Waktunya 5 menit, mungkin nanti mungkin dari situ bisa menjelaskan. Boleh Om Biar ada itu. gambarannya. Ya, boleh. Biar ada gambarannya. Boleh. Ada Baru jam visualisasi. 8 kok. Iya, ada visualisasi. Ini mohon maaf video dari saya off dulu ya, karena biasanya Ya. badmintonnya nggak kuat kalau untuk muter video. Bentar, videonya tadi mana ya? Sudah kelihatan ya? Masih saya post? Masih. Oke. Nah, ini Udah. Oke. Ini dikembangkan oleh rekan saya Mas Fadli Rosi. Ini kelihatan bedanya yang tidak di tracking dan di tracking. Ini adalah cara kerjanya ketika dipasang. Nah, ini yang
bintang di selatan ya atau di utara. Ini dual aksis. Nah, ini akses keduanya untuk kompensasi. Ini penggambaran gerakan dari kedua aksis tersebut di orientasi kamera. Kelihatan kiri kanan, atas bawah. Ini adalah gambaran dari aplikasi pengontrolnya untuk guiding. Jadi kita menggait kamera untuk selalu ada di bintang, selalu mengikuti bintang tersebut. Yang ini adalah error kamera, error bintang. Jadi pergerakannya kemana, kemudian motor akan mengkompensasi ke arah berlawanan. Ini juga kita coba kemarin untuk time lapse bulan, gerhana bulan terakhir. Yang pakai HP juga. Ini terlihat adalah bulan cenderung relatif diam ya, diam di tengah, pergerakannya nggak ada karena kita mengikuti pergerakan bulan. Itu mungkin rekan-rekan penggambaran visual untuk cara kerja trackernya. Dan itu DIY. Jadi kalau rekan-rekan pengen mencicip, mungkin bisa kita kirimi juga. Gitu. Luar biasa ya. Ternyata setelah Milky Way ada lagi di atasnya itu ya. Gimana Om? Setelah Milky Way itu rupanya ada lagi di atasnya gitu. Maksudnya itu apa ya, teknik-teknik yang belum pernah Iya. dengar gitu maksudnya tuh. Iya, dan kami Keren melakukan pendekatannya secara fotografi ya. Jadi kalau orang-orang astronomi pendekatannya adalah pendekatan astronomi, kami melakukan pendekatan fotografi memang karena fisiknya kami adalah dari fotografi. Seperti itu. Om, mau tanya Om. Ya, silakan Om. Baik. Kalau pakai gimbal untuk video bisa nggak ya Om? Apakah cara kerjanya sama seperti time lapse pada gimbal untuk video gitu? Mungkin bisa dimodif untuk mengikuti pergerakan bintang ya, tetapi kayaknya agak susah ya. Jadi motornya itu harus bergerak. Kalau motor-motor yang biasa kita kenal kan RPM ya, rotation per menit ya. Ini motornya kita set RPD, rotation per day. Jadi sangat-sangat pelan gitu kan. Jadi gearboxnya lumayan kecil-kecil banyak gitu di situ. Dan jadi kalau gimbal saya kurang tahu ya ini cara kerjanya seperti apa. Kalau untuk hitung-hitungannya gimana Om? Hitung-hitungan saya kurang tahu ya kalau hitung-hitungannya gearbox dan sebagainya. Kalau kami menggunakan motor stepper sehingga itu bisa di set kecepatannya sehingga kalau sebenarnya bintang satu sama yang lain bahkan bulan itu kan berbeda ya kecepatannya ya. Jadi itu bisa kita custom.
kami biasanya cara customnya adalah kita frame ke bintangnya atau bulannya. Kemudian bagaimana kita ubah-ubah, bagaimana kita bisa mendapatkan bahwa objek itu diam. Nah, motor steppernya yang kita set dengan satuan milisecond ya, dari 1 milisecond sampai 99 milisecond tadi seperti yang di video awal itu ya. Cara ngeset rotasinya. Mungkin seperti itu Om Balai. Berarti di start tracker itu kayak ada sensor atau gimana, Om? Oke. Di start tracker kalau yang dual axis, ini coba saya tampilkan gambarnya. Yang dual axis itu ada sensornya memang. Jadi animasinya mungkin seperti ini. Coba saya share screen. Kalau yang dual axis memang ada, kalau yang single axis. Kalau yang dual axis ini ada kamera guider, itu kita pasangi dengan webcam ya, sensornya webcam. Ini sebagai sensor untuk bintang itu supaya bisa diikuti. Pergerakan bintang itu seperti apa. Kemudian dimasukkan dalam controller. Ada 2 mode. Ini kita pakai aplikasi PhD, itu masuk di komputer. Ketika kita pakai lin, itu masuk di controllernya di sini. Nah, biasanya kita pakai adalah yang lin ya. Meskipun juga dilengkapi juga dengan PhD di tracker kami. Jadi di sini ada controller yang sudah kita program untuk mengikuti menangkap bintang guider ini dan diikuti. Kemudian kamera ini kan ditumpangi oleh guider ini, sehingga otomatis dia akan mengikuti. Misalkan dia bergerak ke kanan, motornya disuruh bergerak ke kanan. Misalkan dia bergerak ke atas, motornya disuruh bergerak ke atas. Sehingga bintangnya kelihatan akan freeze. Ini seperti itu. Jadi ini sensornya, ini controllernya, motornya adalah aktuatornya. Simpelnya seperti itu, Om. Yang berarti kalau untuk settingan nih, misal satu foto aja. Oh ini ya alatnya ya? Iya, alatnya ini. Ini adalah lensa guidernya. Ini ada sensor webcam ya. Itu kita masukkan ke sini. Di sini ada controllernya. Controller ini juga bisa kita akses ini. User interface-nya ada joystick ini. Bisa juga kita akses lewat HP. Kemudian ketika kita set guiding gitu ya, sudah di set guiding, sudah ditentukan, dia akan bergerak mengikuti bintang guider. Dan kamera ini hanya tinggal motret kameranya. Kamera ini juga kita pasangi intervalometer, sehingga ketika kita pakai exposure yang beda-beda, itu sudah bisa kita set. Setelah motret, ya udah kita tinggal ngopi gitu. Dia akan memotret sendiri, mengikuti sendiri selama mungkin satu sesi biasanya saya 1,5 jam ya, 1,5 jam dia motret di satu objek. Tapi kalau untuk yang nebula yang gelap-gelap itu bisa 4-6 jam untuk menghasilkan satu foto. Gitu. 1,5 jam itu berarti shutternya ngebuka 1,5 jam atau gimana tuh? Tidak, shutternya kita buka ya 15 menit kali berapa, 40 atau 15 detik gitu ya. 30 detik berapa frame, 60 detik berapa frame, 120 detik berapa frame, dan seterusnya. Jadi selama 6 jam tidak terbuka terus, tapi terbuka, nutup. Jadi terus. Karena kalau 4 jam buka terus, otomatis gambar yang dihasilkan adalah putih. Ya, putih. Putih. Ya, jadi kita pengennya mendapatkan single frame yang exposure-nya masih jelas, tetapi banyak, gitu kan. Dari banyak itu nanti akan kita tumpuk menjadi satu. Kalau rekan-rekan makro biasanya stacking fokus ya, ini stacking exposure. Kalau stacking fokus kan untuk rekan-rekan makro biasanya untuk memperlebar depth ya, depth of field-nya biar lebar. Kalau ini exposure-nya biar lebar juga, dynamic ring-nya biar lebar. Ini seperti itu. Ini penampakan fisiknya. Berarti yang atas itu kita ngelihat bintangnya gimana? Pakai HP atau gimana? Kita melihat bintangnya pakai ini. Ini ada red dot, atau kalau kita pakai senapan ya, senapan lasernya senapan itu kita kalibrasi dengan ini.
ini focal length equivalennya biasanya adalah 2200 sehingga mendapatkan bintang di 2200 ngeframe-nya kan susah banget ya. Jadi Ya. kita bantu dengan laser di sini. Ketika mengarah, ini 2200 masuk ke sini. Nah, ketika 2200 bergerak, untuk yang 200 mili kelihatan akan diam kan. Sehingga guider ini memang persyaratannya adalah maksimal itu atau minimal 2 kali dari imager. Ini lensa imager, ini guider. Jadi kalau ininya 2200, ininya jangan lebih dari 1000. Karena mesti gerakan bintang akan terekam. Tapi kalau di bawah itu nggak akan terekam. Gitu. Jadi ini nanti komunikasinya akan kelihatan di HP. Oh, di Bintang HP. guider ini akan kelihatan di HP. Ini disambungkan dengan HP bisa, dengan komputer bisa. Nah, ini kita kembangkan untuk portability ya. Kalau sensor, kalau tracker pabrikan itu rata-rata pakai komputer. Nah, dan ininya besar. Otomatis untuk pakai keluar kita harus bawa pickup, bawa truk gitu kan. Nah, ini kita kembangkan untuk portability dengan pendekatan fotografi sehingga ini bisa tetap kecil, bisa diakses di mana saja karena kita cukup memakai HP. Kendala pakai komputer adalah baterai. Baterai komputer maksimal berapa jam sih? 2 jam, 3 jam ya. Kalau HP kita bawa power bank itu seharian bisa kuat. Itu mungkin sekilasnya tentang cara kerjanya. Baru jelas ya. Iya. Berarti kuncinya itu di guider itu ya, Om ya? Iya, kuncinya di guider dan controllernya. Ini ada slide part per partnya. Ini part per partnya. Nah, ini kelihatan ya slide-nya di sini. Nah, ini ada red dot, webcam dan lensa. Ini untuk pergerakan altitude dan azimutnya untuk mencari bintangnya. Nah, di sini controllernya. Ini ada shutter release yang bisa disambungkan ke kamera. Ini untuk penyambungan ke komputer. Kalau ini jarang kita pakai karena kita lebih suka pakai HP. Ini ada sambungan motor di sini disambungkan ke arah dalam sana, kelihatan. Ini ada joysticknya. Dan ini ada counterweight atau pemberat, biar ini imbang. Kalau nggak imbang, maka ngikutinya juga susah. Kerja motornya juga akan berat. Nah, ini kelihatan DIY. Ini apa? Ini baut-baut kita pasang sebagai counterweight. Berat ya? Iya. Itu, Bang. Nah, kalau yang satu aksis, nah ini seperti ini. Ini tanpa guiding ya. Nah, tapi kita benar-benar harus align atau mensejajarkan dengan kutub bumi. Kutub bumi kan ada di selatan ke utara. Dan karena kita tidak di khatulistiwa, kemiringan sumbu trackernya itu juga harus agak naik dikit sesuai dengan posisi kita. Ada tata cara penentuan, ini namanya polar alignment. Nah, kalau ini simple, nggak ada guider cam, tetapi tentu akurasinya memang jauh di bawah yang ada guider cam-nya. Gitu, Om. Nah, ini kita namakan latte karena kita suka ngopi ya, dan ini artinya adalah latitude tracker. Oh, itu nama-nama sendiri berarti, Om. Nah, itu kita namakan sendiri. Ini V2 versi 2 itu yang satu aksis. V3 ini kami juga sedang mengembangkan V4 yang lebih besar dengan payloadnya ini bobot yang bisa ditanggung itu bisa 2 kalinya V3. Dan V5 rencana kami juga pengen ini ya, karena beberapa kami punya rooftop itu pengennya bikin tracker yang fix atau tetap ada di rooftopnya, bisa ngangkut lensa besar. Itu kita mengembangkan V5 juga, berikut dengan otomatisasi doom-nya. Kalau pakai doom kan kita akan lebih enak karena cahaya-cahaya polusi tidak masuk, akan tertutupi dengan doom. Gitu, Om. Jadi doakan kami selalu, Om. Oke, ini ada yang mau nanya lagi nih. Ya, monggo.
Ini dari iPhone Susidarto, nama itunya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk bikin alat astro itu, Om? Katanya di luar gear, lensa, dan tripod. Mohon penjelasannya. Oke, kalau kalau pabrikan ya, kalau pabrikan yang V2 ini ada Vixen Polari, harganya mungkin di kisaran 7 sampai 10 juta. Saya kurang 10 juta lengkap dengan aksesorisnya. Kalau 7 masih hanya tracker aja. Nah, di kami biasanya apa? Biasanya kan cuma ganti habisnya spare part ya. Kalau di kita itu mungkin sekitar 3,5 untuk yang V2 saya lupa tepatnya 35 berapa gitu. Ya itu pun tergantung spare part ya, karena spare partnya ternyata juga di Indonesia agak susah Om. Jadi kayak motor, kemudian yang paling susah ini kalau ini menggunakan Arduino atau Raspi ya. Kalau ini Raspi, kalau ini Arduino. Arduino masih gampang, tapi Raspi ini saat ini sedang kesulitan karena naiknya gila-gilaan juga, naiknya hampir 3 kali lipat microcontroller itu. Nah, ini kalau yang V2 ini 3,5 untuk di teman-teman Malang. Kalau yang V3 ini di luar tripod dan kamera sudah termasuk guider cam itu di 7,5 karena ini ada 2 motor ya. Dua motor. Kalau pabrikan, nah ini mungkin bisa sekitar 20 sampai 30 juta Om. Tapi memang bentuknya bagus. Kalau di kita ya karena DIY ya ya seperti ini, tapi secara fungsi bahkan kami bisa mengalahkan akurasi dari yang pabrikan. Itu mungkin yang pabriknya tuh alat yang mungkin biasa digunakan oleh orang ini kali ya, yang kerja di bidang ini kali ya, astronomi gitu ya kali ya. Di astronomi ya. Kemudian juga ini kalau PMG astrofoto kali ya. itu di astrofoto banyak Om di luar negeri itu sudah lama berkembang ya, mulai 2014-an. Itu mungkin kalau rekan-rekan pengen tahu bisa melihat YouTube-nya Astro Backyard ya. Astro Backyard itu di situ dia memang peminat astrofotografi. Nah, ini setup-setupnya itu setup mahal semua gitu. Gitu Om. Dan Ini kalau alatnya tuh ini ya Om ya. Alatnya tuh impor ya. iya, Pabrikan itu. Iya, yang repot itu after sale service-nya. Outersailnya. Iya, Iya, kalau benar repot juga ya. kita harus ngirim ke sana gitu. Dan ini kalau menurut saya bakalan booming ya. Kita lihat di Windows Spotlight yang home screen-nya Windows itu sudah beberapa kali menampilkan Oh iya. hasil foto astro. Taruh ya. Kemudian screensaver-nya Android TV. Screensaver-nya Android TV juga beberapa kali saya lihat loh, ini udah ada foto astro. Nah, ini kalau landscape, model dan HI dan sebagainya itu sudah banyak ya. Lah ini mungkin objek Sekarang yang masih terbuka lebar buat rekan-rekan gitu kan. Nah, ini ya racun ini. kalau bisa di Indonesia juga bakalan ramai. Karena apa? Kebanyakan orang astro itu ada di langit utara. Mereka hidup di belahan bumi utara. Di belahan bumi utara itu mereka tidak bisa mendapatkan Carina yang tadi. Karena apa? Carina itu sangat mepet di selatan. Mereka ketutup dengan lengkung bumi. Nah, yang mengeksplor di langit selatan itu hanya Indonesia dan Australia. Nah, ini makanya objeknya sangat terbuka lebar. Banyak sekali nebula-nebula yang ada di selatan. Nah, yang orang utara nggak bisa dapat gitu. Nah, moga-moga astrofotografi bisa ramai juga di teman-teman Indonesia gitu. Gitu mungkin Om. Masih di mute Om. Ya, maksudnya itu harus belajar astronomi juga ya. Iya, otomatis. Tapi aplikasi udah banyak kok Om. Banyak ya. Iya. Dan mungkin juga bisa diskusi dengan kami, bisa kami masukkan ke jejaring observasi untuk sharing tentang ilmunya, atau mungkin Geo Nusantara juga membuka ini diskusi tentang astrofotografi, monggo bisa kita diskusikan di dalam grup WA gitu Om. Oh gitu ya. Bagaimana, ada pertanyaan lagi Mbak Loy? Om, kalau selama 6 jam itu
Kalau hujan segala macam gimana tuh? Nah, itu memang kendala ya. Jadi karena bintang itu memang yang kita potret, kalau mendung pun ya sudah. Kalau mendung ya kita stop dulu, kita pause dulu. Kalau hujan ya apalagi hujan itu kita harus berhenti. Dan parahnya dalam setahun ini di Indonesia musimnya sangat basah ya. Jadi kesempatan itu agak jarang. Begitu ada langit cerah itu biasanya saya langsung ngeluarin setup gitu. Gitu Om. Jadi kalau hujan tetap nggak bisa ya. Mendung aja nggak bisa ya, karena objeknya ketutup sama awan. Oke, gimana? Om, kalau untuk sisi bisnisnya, apakah ini jadi suatu eh, bidang yang boleh yang bagus gitu Kontribusi untuk namanya. ke depan ya gitu. Kalau melihat masih jarang. Jadi saya nggak tahu ya demand terhadap fotografi jenis ini akan seperti apa. Tetapi yang sekarang yang jelas supply-nya sangat sedikit. Jadi kalau pasar itu kan mesti hukum demand and supply ya. Supply-nya cukup sedikit apalagi di Indonesia. Nah, itu tergantung bagaimana kita menciptakan demand-nya atau kebutuhannya. Kalau teman-teman di sini mau belajar itu kemana Om? Ya Selain di bisa Geo Nusantara. bisa nanti di kami ada termasuk Bang Jun, Mas Ardani Krisna itu juga ada di DIY observasi di grup yang membahas tentang astrofotografi. Dan memang kebanyakan yang ditanya itu adalah bagaimana tata cara setup peralatan. Kalau pengolahannya, wah teman-teman fotografi saya jamin jauh lebih hebat dari teman-teman astro nantinya. Karena teman-teman fotografi itu paham tentang histogram biasanya kan ya. Paham tentang dasar-dasar fotografi, bagaimana itu histogram bekerja, bagaimana cahaya bekerja, kemudian bagaimana mengolah suatu foto sehingga bisa menghasilkan unsur estetik. Itu Om Bales. Nah, mungkin nanti bisa hubungi saya, atau kalau memang diperlukan di Geo Nusantara nanti juga bisa kita diskusikan gitu ya Om Windu ya. Siap. Om, pernah nggak kalau foto malam-malam kayak gitu ngelihat sesuatu yang aneh-aneh Om? Nah, itu tadi Tangkap yang kamera. Tadi astral tadi. jadi kadang-kadang kita bukan hanya astrofotografi tapi astral fotografi Om. Alien Jadi ada saya Om? Alien Om. alien ya, tentang alien, tentang UFO terutama. Di kisaran jam 2 sampai jam 4 kalau kita melihat langit, selalu di kisaran jam 2 sampai jam 4 itu ada banyak benda terbang yang kita tidak tahu itu apa. Kalau satelit ataupun ISS ya, International Space Station, itu pergerakannya kan stabil ke arah tertentu. Nah, ini kita sering kali melihat objek-objek yang gerakannya sangat acak. Tapi kalau meteor jatuh dan sebagainya, gerakannya kan stabil ke arah satu arah ya. Itu ada pergerakan-pergerakan yang sangat acak, yaitu biasa kita sebut UFO. Kenapa UFO ya? Karena unidentified, kita nggak bisa mendefinisikan gitu. Kalau ditanya itu apa? Itu UFO. Loh, kenapa? Kok tahu itu UFO? Nah, kita kan nggak bisa mendefinisikan, ya udah sebut aja UFO. Nah, yang kendalanya juga di dunia kan semakin banyak satelit yang diterbangkan ke atas. Itu juga sangat mengganggu di astrofotografi. Jadi kadang-kadang pergerakannya terekam. International Space Station ataupun satelit yang bergerak itu kadang-kadang terekam di kita, kayak ada bintang yang trail atau bintang yang jatuh gitu yang mengganggu ketika ada di tengah-tengah nebulanya gitu. Oh, Kalau walaupun satelit itu kan pergerakannya cepat ya Om. iya, walaupun Tetap cepat mungkin ketangkap ada ya? beberapa frame yang ganggu ya. Jadi bayangin kalau kita ambil frame 4 menit kemudian keganggu satu seleret gitu kan, rasanya buang 4 menit gitu kan.
Yang lain-lain kayak astral ya lumayan. Saya pernah lari sambil bawa tripod itu pernah. Ah, Karena bau-bauan yang bikin bulu kuduk berdiri gitu. Ya itulah makanya kami butuh teman banyak gitu kan untuk mengembangkan ini. Saya pernah Tapi- camping Om di suatu di pinggir pantai gitu kan. Sekitar jam 1 jam 2 siang, satu sampai 2 malam itu tiba-tiba langit itu terang warna hijau, nggak jelas. Habis itu hilang. Itu kira-kira apa ya Om? Wah, kalau itu kurang tahu ya. Kalau aurora Aurora, jelas aurora. enggak ya. Itu ya. Kalau aurora kita ada di Katulistiwa, jadi kayaknya kalau Mungkin ya. aurora enggak ya, enggak mungkin juga. Nah itu enggak tahu ya karena medan magnet di luaran sana itu juga banyak. Itu menimbulkan fenomena-fenomena di kita juga ya. Itu gitu Om. Jadi dipotret aja Om kalau ada seperti itu. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng gitu. Boro-boro potret Om, lari. Langsung lagi. Terangnya terang banget soalnya. Kayak suar gitu. Cahaya suar gitu. Atau bisa jadi memang Pantulan meteor kali, jatuh pantulan gitu. cahaya. Meteor jatuh. Mungkin lah ya karena di pinggir laut ya. Ada juga yang fenomena di pantai selatan itu kan plankton yang bercahaya ya, tapi adanya di dalam air ya, jadi kelihatan airnya yang bercahaya, bukan di udaranya. Om ini ada yang meminta nomor WA katanya. Boleh nanti nomor WA Boleh. saya ada di grup Om Di Windu grup juga ya? mungkin bisa Oh iya, boleh. ngasih ya, ngasih ke Om Susidarto ya. Sudah tahu. IG juga Om, silakan Om dikasih tahu Om. IG post tadi. Biar bisa Udah. langsung. IG ada yang di slide-nya tadi. Flyer. Ya. Ya, di flyer juga ada. Di flyer juga ada. Ini ya, Om Arya tadi minta contoh foto UFO katanya. Ada nggak? Kalau UFO saya nggak punya, ada sih contohnya, tapi harus nyari dulu. Tapi kita nggak tahu itu UFO atau satelit ya. Yang jelas dia kayak apa? Bergerak kayak bintang jatuh seperti itu. Ada nanti, tapi harus nyari dulu. Itu biasanya filenya nggak saya stack, saya buang karena apa? Cukup mengganggu itu. Karena ganggu nebulanya. Gitu Om Arya ya. Ini Om Arya yang ada di toli-toli tadi ya. Nah ini langitnya cukup gelap. Ini boleh kalau kita kalau tertarik dengan astro nanti boleh kita sharing-sharing Om Arya. Siap Om. Ya. Bagaimana? Ada yang tanya lagi? Balai? Yang lain silakan. Sampai jam berapa Om Windu? Kalau di flyer jam 8. Nggak apa-apa, kita sampai jam 9 nggak apa-apa. Tergantung Om Impolnya atau lagi ngopi. Iya. Nah, kalau saya ditemani Kalau kopi kopi. berarti ini dong, berarti makin panjang waktunya. Iya, ditemani kopi, jadi mau jam berapa saja, insya Allah bisa saya ikuti lah. Jadi intinya ini adalah area yang masih jarang diikuti oleh teman-teman fotografi Indonesia. Jadi masih terbuka sangat lebar ya. Di jejaring kami itu hanya ada berapa belas orang gitu ya di seluruh Indonesia. Jadi temannya masih sedikit ini motret astro itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Yeah. Baik, terima kasih Om Impos, Om Yon atas waktu dan materinya. Bagi teman-teman yang sudah bersedia join, terima kasih. Ini nanti, ini sebelumnya kita boleh foto bareng nggak ya? Yang berapa orang nih? 24. Boleh di on cam nggak? On cam semuanya. Oke, buat dokumentasi Geo ya.
Kalau yang bisa on cam, on cam. Kita foto bareng ya, bentar ya. Nanti mungkin sesi ini akan kita upload juga di YouTube. Jadi mungkin kalau Udah ada di record ya. ya, udah di record, tapi nggak full Om dari awal. Setengah tadi baru masuk. Oh, nggak apa-apa. Oke, siap semuanya, kita Siap screen semuanya. ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, wait. Bentar. Oke. Kayaknya cuma segini ya. Cuma satu Ya. slide, cuma satu itu. Itu slide. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh nanti ke DM langsung IG-nya Om Impulse ya. Om ada yang nanya nih Om. Om Impulse. Oh iya, nggak apa-apa. Kebetulan ada teman mau bikin TA, alatnya sama kayak Om. Oh, Selain menggunakan motor stepper untuk buat alatnya, bisa pakai motor lain nggak Om? Bisa pakai motor DC bisa ya untuk akses sebentar saya share screen dulu. Ini. Untuk akses yang ini atau yang ini yang akses utama itu bisa pakai motor DC. Justru akan lebih halus ya karena motor kalau stepper kan gerak berhenti gerak berhenti gerak berhenti gitu kan ya. Kalau motor DC kan continuous. Itu bisa pakai motor DC. Tetapi kalau untuk yang DEC ini memang disarankan pakai motor stepper karena pergerakannya hanya kompensasi dikit-dikit ya. Jadi dia gerak berhenti lama, gerak berhenti lama gitu. Tetapi kalau yang poros utama ini pakai motor DC bisa. Cuma motor DC biasanya lebih mahal. Terus kemudian juga ada teknologi gearbox-nya. Teknologi gearbox-nya itu bertingkat mulai dari Spurs gear atau roda gigi lurus itu yang paling murah. Kemudian pakai worm gear atau roda gigi cacing sampai dengan harmonic drive untuk mekanismenya itu yang paling mahal. Jadi banyak sekali yang bisa dikembangkan di sini ketika untuk tugas akhir ya. Gitu Om Balai, pilihannya akan sangat banyak. Gitu. Oke, siap. Makasih Om. oke. Oke, kita close ya. Ya. Siap. Sip. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin live ya Om. Boleh Om Impol.